Saudara-saudara, jika Allah tidak pernah berubah, tapi kenapa dulu Musa bisa belah laut dengan kuasa Allah? Sekarang tidak ada lagi orang yang Allah pakai untuk membelah lautan. Jika Allah tidak pernah berubah, kenapa dulu ada mujizat 10 tula, sekarang tidak? Kenapa dulu Yesus bisa memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan? Sekarang tidak ada lagi ya orang yang Yesus pakai untuk kasih makan ribuan orang hanya dengan 2 sendok nasi dan 2 ekor ikan. Sekarang mujizat hanya kesembuhan-kesembuhan. Gak ada lagi mujizat yang sudah 4 hari mati bisa bangkit kayak Lazarus dalam Alkitab. Apakah Allah sudah berubah? Oh tidak, Allah tidak berubah. Terus kenapa mujizat sekarang sudah tidak sehebat dulu? Kenapa ya? Mari kita jawab satu persatu. Saudara-saudara, akhir-akhir ini banyak sekali gembala-gembala atau pendeta yang muncul menjadi terkenal karena kemampuannya bisa menyembuhkan penyakit. Andi Simon, Pariaji, Garan Lumoindong, Philip Mantova, dan sebagainya. Apakah kemampuan menyembuhkan mereka ini adalah dari Tuhan atau tidak? Untuk menjawabnya, mari kita kembali kepada Alkitab. Karena segala fenomena dalam kekristenan harus dilihat dari Alkitab. Karena Alkitab adalah dasar pedoman bagi iman Kristen. Kita akan belajar apa itu mujizat. Dalam Perjanjian Lama, kata mujizat pertama kali muncul dalam Keluaran 4 ayat 8. Kata mujizat di ayat ini menggunakan kata twaot, yang berarti tanda untuk diingat, pengingat yang membuat yakin, bukti, dan sebagainya. Dalam bahasa Yunani, di Perjanjian Baru, kata mujizat itu pertama kali muncul dalam Matius 7 ayat 22. Dalam bahasa Yunaninya adalah dunamis, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai mighty works. Dalam bahasa Indonesia yaitu karya besar. Jadi kita bisa simpulkan bahwa mujizat dalam Alkitab ialah karya besar yang dilakukan Allah sebagai suatu tanda. Nah, saudara-saudara, tanda-tanda ini dilakukan hanya demi kepentingan Allah. Allah melakukan tanda hanya dalam rangka kepentingan Allah saja. Saat Allah hendak membuat bebas orang Israel dari Mesir, Allah membuat tanda agar orang Israel percaya kepada utusannya, yaitu Musa, dalam rangka kepentingan menggenapi janjinya bagi Abraham. Ya, Musa bikin tangannya menjadi berkusta, dia membuat tongkat menjadi ular, Musa membelah laut. Semua itu untuk membuat umat Israel yakin kepada apa yang diucapkan Musa. Nah, sama seperti saat Yesus hadir di dunia. Yesus membuat tanda dengan kepentingan untuk meyakinkan murid-muridnya dan orang-orang yang dia injili pada waktu itu. Saat murid-muridnya diutus, Yesus memberikan mereka kuasa untuk membuat tanda-tanda, agar orang percaya bahwa mereka adalah rasul. Itulah kenapa mereka disebut rasul, karena mereka disertai dengan tanda-tanda. Dan itu pun agar mereka dapat menginjil dan mendirikan jemaat. Jadi saudara, tujuan dari Allah untuk membuat mujizat adalah penginjilan. Bahkan mujizat dipakai untuk mengkokohkan Injil atau firman Allah. Markus 16 ayat 20 mengatakan bahwa mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara, perhatikan kalimat Tuhan meneguhkan firman atau Injil dengan tanda. Jadi sekali lagi, tujuan pengadaan mujizat adalah penginjilan. Banyak saat ini pendeta-pendeta itu membuatnya terbalik menjadi tujuan penginjilan adalah mujizat. KKR kesembuhan, KKR pelepasan resesi ekonomi dan sebagainya. Saudara-saudara, Injil adalah misi Allah yang utama. Tapi kenapa banyak pendeta bukan memberitakan Injil, malah hanya membuat mujizat? Dalam Alkitab, mujizat tidak diadakan tanpa penginjilan. Namun ada kasus di mana penginjilan boleh terjadi tanpa mujizat. Yang salah adalah ketika ada mujizat namun tak ada penginjilan. Penginjilan harus dibarengi dengan pembaptisan dan pengajaran. Matius 28 ayat 19-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu,
Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara, penginjilan adalah pemberitaan bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian harus disertai dengan baptisan bagi mereka yang tadinya bukan orang Kristen dan kini mau masuk Kristen. Dan kemudian harus ada pengajaran atau katekisasi yang menjadikan mereka orang yang beriman, yang teguh dalam pemahaman mereka tentang iman Kristen. Bukan hanya sekedar beriman saja, tapi mereka paham apa tentang iman Kristen, mereka mengenal Tritunggal, mereka mengerti doktrin-doktrin tertentu dalam Alkitab lewat katekisasi atau pengajaran, karena seperti perintah Yesus tadi. Nah, saudara, jika ada pendeta yang membuat mujizat tapi menghilangkan esensi Injil, maka dia bertentangan dengan Alkitab. Jadi sampai di sini saudara sudah jelas, Andi Simon, Yesaya Pariaji, Philip Mantova, Garen Lumondong, mereka yang bisa membuat mujizat seenaknya itu harus dipertanyakan kembali menurut saya. Saudara-saudara, saya bukan mau mengatakan bahwa Yesus sudah berhenti buat mujizat. Mungkin saudara-saudara akan mengatakan, oh, Yesus tidak pernah berubah. Nah, kalau memang benar, coba bangkitkan orang yang sudah 4 hari mati dalam kubur, seperti yang Yesus lakukan pada Lazarus. Pakai nama Yesus, silakan. Yang saat mayatnya sudah busuk 4 hari dalam kubur, sudah busuk, dan coba bangkitkan. Coba pakai nama Yesus. Kalau saya mau lihat kalau bisa. Pasti tidak bisa. Saya bukan mau mencoba Tuhan Allah, tapi saya yakin tentang apa itu mujizat yang pernah Yesus lakukan di Alkitab. Dan apa itu kesembuhan-kesembuhan yang terjadi saat ini. Saya yakin dan saya mengerti itu. Bukan saya mau tidak percaya atau mau mencobai Tuhan Allah. Saya yakin tidak bisa terjadi karena saya paham benar apa itu mujizat, saudara. Lalu harusnya apa yang kita pahami dari statement Tuhan Yesus tidak berubah? Yang tidak berubah ialah kasih-Nya. Tidak pernah berubah. Bahwa Yesus mengasihi umat-Nya dan akan menyelamatkan mereka dari dosa. Soal mujizat, Yesus bukan berubah, tapi Dia memiliki tujuan dalam pembuatan mujizat. Dan semua mujizat yang diadakan Yesus itu sudah dibuat sebagai tanda, sebagai bukti yang kemudian sudah ditulis dalam Alkitab. Jadi Yesus bukan tidak mau lagi membuat mujizat hebat, tapi cukuplah ada Alkitab, kita bisa melihat kesaksiannya di Alkitab. Itu bukti yang cukup untuk meyakinkan kita bahwa Yesus adalah Allah yang mampu membangkitkan orang mati. Nah, jika demikian, lantas apa yang membuat para pendeta-pendeta ini punya kuasa menyembuhkan? Mereka pakai nama Yesus. Apakah berarti itu mereka pakai kuasa Yesus? Apakah saudara yakin kalau pakai nama Yesus berarti itu kuasa Yesus? Apakah saudara yakin? Kalau memang benar bahwa menyembuhkan pakai nama Yesus itu kuasa Yesus, terus kenapa dalam Matius 7 ayat 22-23 Yesus pernah berkata bahwa pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat bagi namamu, demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku, ya, kata Yesus, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Artinya apa, saudara? Bahwa ada orang yang membuat mujizat dalam nama Yesus, tapi bukan kuasa Yesus. Perhatikan kedua ayat tadi. Yesus sendiri yang menyangkal mereka. Yesus mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengenal mereka. Nah, saudara, apakah saudara masih yakin kalau menyembuhkan pakai nama Yesus, pakai nama gereja itu dari Yesus? Kita harus pertanyakan kembali, saudara. Nah, jika bukan dari Yesus, dari siapa? Saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu fakta, satu fenomena, ya, bahwa iblis juga bisa membuat mujizat. Buktinya adalah di Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, ketika Musa mengubah tongkatnya menjadi ular, para ahli sihir di Mesir juga bisa melakukan hal yang sama dengan Musa. Coba saudara baca di Keluaran 7 ayat 10-11. Ada tertulis, Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Jadi mereka pakai iblis juga untuk membuat sebuah keajaiban. Kita lihat, saudara, iblis punya kuasa yang bisa diberikan bagi para ahli sihir Mesir, bahkan hampir persis dengan kuasa yang Allah berikan bagi utusannya, yaitu Musa dan Harun pada waktu itu. Jadi mari kita berpikir terbuka. Apa susahnya membuat suatu hal yang supernatural atau sebuah hal yang seperti mujizat, lalu mengatakan dalam nama Yesus? Apa susahnya?
tidak susah, itu mudah saudara. Bikin mujizat dalam nama Yesus, padahal kuasanya bukan dari Yesus. Itu mudah sekali, ya. Hal ini sama mudahnya dengan para teroris yang membunuh sambil mengatakan Allah Maha Besar. Hanya menyebut nama kok, apa susahnya? Bahkan akan mendatangkan ketenaran. Pundi-pundi persembahan akan masuk, dan si pendeta akan semakin kaya dan disanjung-sanjung. Padahal tak ada sama sekali dia menginjil dalam pelayanannya. Ingat saudara, penginjilan adalah membuat orang yang belum percaya Yesus menjadi percaya, membaptisnya, dan mengajarnya tentang kebenaran firman Tuhan. Banyak para pendeta-pendeta ini, mereka membaptis orang yang sudah Kristen. Bahkan yang sudah Kristen sudah menerima baptisan dari masih kecil. Mereka mengatakan, oh, baptis kecil itu tidak sah, tidak benar, ya. Mereka tipu dengan kata-kata bahwa baptisan yang benar adalah baptisan selam. Mengenai baptisan mana yang benar, saudara bisa melihat video yang ini atau di sini ya, yang muncul. Saya sudah menjelaskan di sana tentang baptisan secara alkitabiah seperti ini. Jadi kembali ke laptop. Dengan kuasa setan mereka menyembuhkan. Di Indonesia pernah terjadi suatu fenomena. Seorang anak kecil bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan sebuah batu. Ya, ponari namanya. Kita lihat, ya. Ponari bisa menyembuhkan orang-orang yang datang, disembuhkan lalu pulang. Ya, nanti sakit lagi sih. Saya juga pernah menemukan dalam sebuah video bahwa kita semua bisa menjadi orang yang mampu menyembuhkan penyakit menggunakan kekuatan alam. Dalam video ini menjelaskan bahwa manusia bisa menggunakan energi alam yang disalurkan melalui telapak tangan dalam rangka menyembuhkan penyakit. Saudara perhatikan video ini. Orang ini menjelaskan bahwa dengan telapak tangan kita bisa menggunakan energi alam untuk menyembuhkan penyakit. Sehat, selamat, dan bahagia selalu. Sekarang kita bahas mengenai penyembuhan yang dilakukan melalui sentuhan tangan. Kita terbiasa beranggapan bahwa tangan itu hanya untuk bekerja, memegang sesuatu gitu ya, sehingga kita lupa ada kemampuan lain dari sekedar untuk bekerja. Tangan manusia itu sangat luar biasa. Pada setiap ujung-ujungnya, di bagian telapak tangan ini memiliki kekuatan energi. Bilanglah begitu paling gampangnya. Kalau kita menyentuhkan tangan kita pada satu benda, lalu kita biarkan sebentar, lalu angkat. Nanti benda tersebut akan terasa hangat. Atau sekarang coba saja, tempelkan tangan Anda ke paha. Tempelkan ke paha, lalu rasakan. Mana yang merasakan hangat? Saya yakin pasti pahanya yang merasakan panas. Nah, itu artinya energi dari tangan kita, dari telapak tangan kita berpindah ke paha kita yang disentuh tadi. Pengobatan-pengobatan yang dilakukan melalui telapak tangan ini dianggap sesuatu yang mustahil, sehingga orang tidak lagi menggunakannya. Padahal orang-orang tua zaman dulu itu menggunakan telapak tangan untuk keperluan yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah penyembuhan. Nah, saudara sudah jelaskan. Kini saudara-saudara sekalian sudah tahu siapa para pendeta-pendeta ini, ya, para pembuat mujizat. Saudara sudah paham apa itu mujizat. Ketika saudara sakit, ketika saudara punya kebangkrutan dalam usaha, saudara jangan cari mujizat, jangan saudara. Tapi carilah hati yang mau menyadari bahwa Tuhan itu menyertai saudara. Dalam kondisi sakit pun Tuhan sertai. Dalam kondisi bangkrut pun Tuhan sertai, ya. Saudara, tujuan Allah membuat mujizat bukan untuk membuat manusia itu puas secara duniawi, tidak saudara. Tapi untuk mendatangkan kemuliaan bagi namanya, saudara. Mana yang lebih memuliakan Tuhan? Saudara memuji Tuhan hanya dalam keadaan saudara itu terima mujizat, atau saudara tetap memuji Tuhan sekalipun saudara tidak pernah disembuhkan dari penyakit? Saudara beriman dan berterima kasih kepada Tuhan sekalipun saudara bangkrut dalam bisnis usaha. Mana yang lebih memuliakan Tuhan? Mana yang lebih membuat saudara senang? Orang
yang setia pada saudara hanya karena saudara kasih uang dia, kasih makan, kasih ikut apa kemauannya, dia senang sama saudara. Atau orang yang sekalipun saudara tidak pernah berbuat baik pada dia, tapi orang itu setia pada saudara, orang itu memuji saudara, orang itu mau berkawan dengan saudara, sekalipun saudara itu tidak banyak melakukan kebaikan baik pada dia. Mana yang lebih membuat saudara senang, ya? Itu pun dengan Tuhan. Mujizat yang sejati adalah ketika orang tidak melihat tapi tetap percaya. Ketika orang sekalipun dalam kesengsaraan, dalam penyakit yang dia derita, dalam segala kebangkrutannya, dia tetap percaya pada Kristus, dia bersyukur apapun yang terjadi. Itulah keajaiban terbesar yang harusnya terjadi di masa kini. Bukan kesembuhan-kesembuhan secuil yang tidak ada gunanya itu, saudara. Saudara-saudara, bagi saudara yang sudah dicerahkan melalui video ini, ayo sebarkan video ini lewat WA, FB, dan semuanya. Jangan takut, kebenaran harus diberitakan, kepalsuan harus dibongkar. Saudaraku, jika kita tahu bagaimana berbuat baik dan tidak melakukannya, kita berdosa. Jika kita tahu ada saudara kita, sahabat kita, bahkan teman kita yang menerima uang palsu, apakah kita akan membiarkannya menggunakan uang palsu itu, atau kita akan memberitahukannya bahwa itu palsu? Demikianlah dalam hal kekristenan. Kita harus tahu mana Kristen yang asli dan mana Kristen yang palsu. Kristen itu mahal, makanya banyak yang palsu. Sama kayak jam Rolex. Karena jam Rolex mahal, makanya banyak yang buat palsunya. Dan palsunya seringkali sangat mirip dengan yang asli. Kalau tidak jeli melihatnya, ya bisa ketipu. Saudara-saudara, Kristen itu mahal dan sangat mahal, makanya banyak yang membuat palsunya. Ya, terlihat mirip, pakai nama gereja, pakai nama pastor, pendeta, ya, pakai nama Roh Kudus lah, Yesus lah, tapi pengajarannya, esensi teologinya sudah menyimpang dari pedoman kekristenan, yaitu Alkitab. Saudara-saudara, sampai di sini video ini, dan saudara jangan lupa share video ini agar supaya semakin banyak orang yang dicerahkan. Saya tidak takut mau dibenci oleh siapapun, saya tidak takut, saudara. Saya mau dipenjarakan oleh karena hal ini pun saya tidak takut, saudara, ya. Saya berani, saudara, karena saya tahu kebenaran harus diberitakan sekalipun nyawa harus melayang, ya. Yesus berjanji pada saya, pada kita semua, bahwa kita mungkin akan kehilangan nyawa demi Yesus, tapi jangan takut, karena siapa yang kehilangan nyawa untuk Yesus, dia telah memperolehnya. Saya Patris Soluko undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai.